Shalom. Jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas indulgensi. Apakah indulgensi itu? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, mungkin Anda seorang Katolik yang masih belum tahu atau mengerti apa itu indulgensi. Oleh sebab itu simak sampai habis agar menambah pengetahuan Anda. Indulgensi adalah manifestasi dari harta kekayaan rohani gereja. Pengaturan harta kekayaan rohani ini adalah bersumber pada Kristus dan para kudus. Seperti yang kita ketahui, bahwa kurban Kristus di kayu salib, bukan hanya cukup untuk menebus dosa manusia, namun merupakan penebusan yang berlimpah. Rahmat berlimpah dari Kristus tidaklah kurang untuk memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia. Namun Rasul Paulus menekankan seluruh umat beriman untuk turut berpartisipasi dalam sengsara Kristus, dengan mengatakan, "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya, yaitu jemaat." Kolose 1 ayat 24. Para santo menjawab panggilan ini dengan sempurna mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu, harta kekayaan rohani yang bersumber pada Kristus dan kekudusan dari para santo-santa, mengalir secara melimpah kepada seluruh anggota gereja. Dan distribusi kekayaan harta rohani ini dilakukan oleh gereja, yaitu dengan indulgensi. Dengan indulgensi, gereja memohon kepada Tuhan agar mengangkat siksa dosa sementara, seluruhnya atau sebagian, bagi orang-orang yang berada di dunia ini maupun yang berada di api penyucian, berdasarkan akan harta kekayaan gereja dan kuasa yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya. Definisi indulgensi. Dari pemikiran di atas, mari sekarang kita masuk dalam definisi indulgensi. Secara jelas, gereja mendefinisikan indulgensi sebagai berikut. KGK nomor 1471 berbunyi, indulgensi adalah 1. Penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk 2. Dosa-dosa yang sudah diampuni. 3. Warga beriman Kristen. 4. Yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan 5. Bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ada indulgensi. 6. Sebagian atau seluruhnya, bergantung dari apakah ia membebaskan dari siksa dosa temporal itu untuk sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan. 7. Bagi orang hidup dan orang mati. KHK nomor 992, indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi baik serta memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan. Diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan, secara otoritatif membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Dari definisi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini. 1. Penghapusan siksa dosa temporal, berarti bahwa indulgensi tidak dapat merubah keputusan Tuhan bagi orang-orang yang berada di siksa dosa abadi atau neraka. Oleh karena itu, indulgensi hanya dapat diterapkan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini dan juga yang masih berada di api penyucian. Dengan indulgensi, orang-orang yang masih hidup di dunia ini dapat menghindari siksa dosa sementara, di api penyucian. 2. Dosa-dosa yang sudah diampuni. Berarti indulgensi mensyaratkan dosa-dosa yang sudah diampuni dan bukan dosa yang akan datang. Ini berarti pada waktu kita mendapatkan indulgensi dan kemudian berdosa lagi, maka kita juga perlu untuk mendapatkan indulgensi lagi untuk menghapuskan siksa dosa temporal. 3. Warga beriman Kristen. Dalam hal ini adalah umat yang telah dibaptis. Kita tahu bahwa sakramen baptis adalah gerbang untuk semua sakramen dan berkat-berkat yang lain. Persyaratan yang lain adalah tidak terkena ekskomunikasi, dan dalam kondisi rahmat pada waktu melaksanakan indulgensi yang ditetapkan. Kanon 996, 1. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi haruslah ia sudah dibaptis, tidak terkena ekskomunikasi, dalam keadaan rahmat sekurang-kurangnya pada akhir perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. 2. Namun agar orang yang mampu itu memperolehnya, haruslah ia sekurang-kurangnya mempunyai intensi untuk memperolehnya dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, pada waktu yang ditentukan dan dengan cara yang semestinya, menurut petunjuk pemberian itu. 4. Yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang jelas. Ini berarti gereja tidak mengharuskan seseorang untuk menerima indulgensi. Namun gereja memberikan kesempatan yang begitu banyak, sehingga umat beriman dapat menarik manfaatnya dari berkat ini. Dan gereja juga memberikan persyaratan yang jelas tentang bagaimana untuk memperoleh indulgensi. 5. Dengan bantuan gereja, telah dibahas di atas bahwa Yesus sendiri yang memberikan kuasa kepada gereja untuk memberikan indulgensi kepada umat Allah melalui gereja.
Indulgensi ini hanya dapat diberikan oleh paus dan orang-orang yang mempunyai kuasa oleh hukum yang diberikan oleh paus. 6. Sebagian atau seluruhnya, lama dari siksa dosa sementara di purgatorium tidak dapat ditentukan jangka waktunya. Gereja Katolik hanya memberikan indulgensi kepada umat sebagian atau seluruhnya, di mana sebagian berarti mengurangi waktu yang harus dijalankan di purgatorium, sedangkan seluruhnya berarti dibebaskan dari purgatorium. 7. Bagi orang hidup dan orang mati, artinya indulgensi dapat diberikan kepada orang yang mendoakan, yang masih hidup di dunia, dan orang mati, yang didoakan, yang sudah meninggal dunia, dan sedang mengalami proses pemurnian di purgatorium api penyucian. Karena begitu pentingnya indulgensi dalam mencapai tujuan akhir, maka gereja mengharuskan seluruh umat beriman untuk percaya akan dogma indulgensi. Konsili Trento mengatakan, terkutuklah kepada siapa yang mengatakan bahwa indulgensi adalah tidak berguna atau mengatakan bahwa gereja tidak mempunyai kuasa untuk memberikannya. Demikian yang kami jelaskan mengenai indulgensi. Bila ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga apa yang kami sampaikan menambah pengetahuan Anda dan menambah iman N. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat menambah pengetahuan dan iman Katolik Anda, silahkan bagikan kepada orang lain agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.